Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Pragita Suprayogi dengan NIM 215211170 dari kelas MBS 4E. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS akhlak dan tasawuf yang ketiga, yaitu jelaskan ajaran puncak tasawuf yang berupa wahdah al-syuhud, wahdah al-wujud, hulul, dan ittihad dengan disertai contoh dan analogi logisnya. Ajaran puncak dalam tasawuf mengenai wahdah al-syuhud, wahdah al-wujud, hulul, dan ittihad merupakan konsep-konsep yang kompleks dan mendalam. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing konsep, disertai dengan contoh dan analogi logisnya. Yang pertama, wahdah al-syuhud merupakan konsep yang menyerapkan pengalaman kesatuan dalam kesaksian atau kesadaran. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini termasuk individu mencerminkan keberadaan Tuhan. Dalam keadaan wahdah al-syuhud, individu menyadari keberadaan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan dan melihatnya di mana-mana. Contoh, seorang sufi yang mengalami wahdah al-syuhud akan melihat keindahan alam, perilaku manusia, dan segala sesuatu yang ada sebagai manifestasi dari kekuasaan dan kehadiran Tuhan. Mereka akan menyaksikan keagungan Tuhan dalam segala hal yang ada di sekitar mereka. Dan tidak ada pemisahan antara pencipta atau Tuhan dan ciptaannya, yaitu alam dan makhluknya. Analogi logisnya itu misalnya bayangkan seseorang yang melihat setiap jalinan benang dalam sebuah kain sebagai representasi dari satu pemintalan yang lebih besar. Meskipun ada banyak benang yang berbeda-beda, mereka semua berasal dari pemintalan yang sama. Demikian pula dalam wahdah al-syuhud. Individu menyadari bahwa setiap aspek kehidupan mencerminkan satu keberadaan yang lebih besar, yaitu Tuhan. Kemudian wahdah al-wujud. Wahdah al-wujud merupakan konsep yang merujuk pada kesatuan substansional dari keberadaan. Ini berarti bahwa semua entitas atau individu sebenarnya adalah bagian dari keberadaan Tuhan. Tidak ada pemisahan atau realitas yang terpisah antara Tuhan dan ciptaannya. Contohnya, seorang sufi yang memahami wahdah al-wujud melihat dirinya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan Tuhan. Mereka menyadari bahwa mereka adalah manifestasi dari Tuhan dan mengalami kesatuan dengan Tuhan melalui kesadaran yang mendalam. Analogi logisnya yaitu dengan membayangkan tetesan air yang jatuh ke dalam lautan, air tetes tersebut menyatu dengan lautan dan tidak dapat dibedakan lagi. Dalam wahdah al-wujud, individu mengalami kesatuan yang serupa dengan Tuhan, di mana identitas mereka sebagai individu lenyap dan mereka menyatu dengan keberadaan Tuhan. Selanjutnya, hulul. Hulul merupakan konsep yang mengacu pada pengalaman masuknya Tuhan ke dalam individu. Ini berarti bahwa Tuhan hadir secara langsung dalam diri individu dan menguasai segala aspek kehidupan mereka. Hulul melibatkan pengalaman kesatuan batin dengan Tuhan yang sangat mendalam. Contohnya, seorang sufi yang mengalami hulul merasakan kehadiran Tuhan secara langsung dalam dirinya. Mereka merasakan pengaruh Tuhan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan mereka. Mereka mengalami kesatuan batin dengan Tuhan dan menjadi saluran untuk manifestasinya di dunia ini. Analogi logisnya seperti membayangkan sebuah lampu yang menyala dengan penuh cahaya ketika terhubung langsung ke sumber listrik. Dalam hulul, individu menjadi seperti lampu yang terhubung secara langsung dengan sumber cahaya yang tak terbatas, yaitu Tuhan. Selanjutnya ittihad. Ittihad merupakan konsep yang mengacu pada penyatuan absolut dengan Tuhan. Ini adalah tingkat puncak pengalaman spiritual dalam tasawuf di mana individu sepenuhnya menyatu dengan Tuhan dan keberadaannya lenyap. Tidak ada lagi pemisahan antara individu dan Tuhan. Mereka menjadi satu dalam realitas yang tak terpisahkan. Contohnya, yang bisa dilihat secara langsung adalah sulit diberikan karena pengalaman ini dianggap sangat mendalam dan jarang terjadi. Namun dalam literatur tasawuf ada laporan dari sufi terkemuka yang mengklaim mencapai ittihad dan menggambarkan pengalaman penyatuan yang mutlak dengan Tuhan. Analogi logisnya yaitu sulit memberikan analogi logis yang memadai untuk pengalaman ittihad karena sifatnya yang transendental dan melampaui pemahaman manusia biasa. Ini adalah pengalaman spiritual yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya dengan analogi atau pemikiran logis. Penting untuk diingat bahwa konsep-konsep ini berada dalam wilayah pengalaman spiritual yang sangat mendalam dan tidak selalu dapat dipahami sepenuhnya secara rasional atau dilukiskan dengan kata-kata.
Mereka merupakan bagian dari warisan filosofis dan spiritual tasawuf yang telah berkembang sepanjang sejarah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.